Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat sekarang ini mengenai teknologi dalam blast furnace. Lanjutan dari yang sebelumnya adalah pengumpanan. Sekarang kita lihat mengenai sistem dari penanganan dari gas buangnya. Sekarang kita fokus ke penanganan dari gas buang, terutama mengenai stove untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam blast furnace. Jadi inilah gas buang yang keluar dari blast furnace. Ada biasanya 4 pipa atau 4 uptakes yang keluar dari blast furnace. Tidak begitu terlihat di sini. Di bagian atasnya seharusnya ada 4 ya. 1, 2, 3 di belakangnya, sebelah kanan. Biasanya 4 atau 2 juga kadang-kadang cukup untuk blast furnace kecil. Ini kalau misalnya emergency valve, kalau misalnya tekanannya tinggi, ini akan terbuka dengan sendirinya. Kalau misalnya enggak ya biasa saja. Gas ini kemudian masuk ke dalam satu pipa yang disebut dengan down camber karena dia akan turun ke bagian bawah. Di sini dipasang alat penangkap debu atau pemisah debu. Ini debu hilang atau ini dibuka secara periodik ya untuk menghilangkan debu, mengeluarkan debu. Kemudian selanjutnya juga digunakan venturi kadang-kadang ya untuk menghilangkan debu lebih lanjut. Jadi ini prinsip dari yang pertama di sini. Kemudian yang kedua adalah yang di sebelah ini. Ini dihembuskan dengan air, jadi supaya debu itu bisa menggumpal dan akan mengumpul di bagian bawah. Ini juga akan dikeluarkan. Dengan dua cara ini, biasanya debunya sudah keluar dari blast furnace ini. Ini bisa dilihat dalam bentuk pabriknya ya. Jadi ini adalah yang satu, kemudian yang berikutnya, yang pertama ini yang kedua, sudah keluar atau sudah kecil kadar debunya. Kemudian kadang-kadang juga digunakan EP. Nah setelah itu, untuk menurunkan lagi tekanan, dari tekanannya katakanlah keluar sekitar 2-3 bar, atau rata-rata di 2 bar, perubahan tekanan ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi di sini tidak ada gas yang dibakar, hanya dari perubahan tekanan saja. Dan karena volume dari blast furnace atau laju alir dari gas blast furnace ini termasuk yang besar, dari perubahan tekanan, dari 2 bar menjadi 0 bar gauge, ya, bukan yang absolut, tapi yang gauge, itu bisa menghasilkan listrik. Ini contohnya, kita lihat, inilah blast furnace-nya. Kemudian sini ada dust catcher yang tadi sebelumnya sudah disampaikan untuk menghilangkan debunya. Di sini dipasang septum valve dan satu lagi adalah bypass valve. Yang ini yang kemudian digunakan untuk memberikan listrik. Jadi ini dialirkan melalui turbin dari tekanan ini. Bisa memutar turbin. Ada di sini contoh turbin yang disuplai oleh satu perusahaan, disuplai oleh Kawasaki. Ini disebut dengan TPRT, artinya Top Pressure Recovery Turbine. Top pressure karena di bagian atas dari blast furnace itu mempunyai tekanan, yang tekanan tadi sekitar 2-3 bar, itu tekanan di bagian atas di blast furnace. Jadi dari perbedaan tekanan ini atau dari pengurangan tekanan menjadi tekanan yang katakanlah mirip dengan tekanan atmosferik, kita bisa membangkitkan listrik. Sekali lagi, tanpa ada gas yang dibakar. Dan ini sudah menjadi umum, digunakan hampir di semua blast furnace yang ukurannya besar. Artinya yang gasnya itu bisa digunakan untuk volumenya besar, bisa digunakan untuk memutar turbin ini, dan bisa untuk membangkitkan listrik. Jadi ini sekali lagi, ini cyclone, ini scrubber, jadi ini tidak lain adalah 2 alat untuk menangkap debu. Kemudian di sini dipasang TRT. Kemudian gasnya itu bisa dikirim juga ke power plant juga untuk membangkitkan listrik atau digunakan untuk memanaskan refractory yang ada di dalam stove. Ini contoh prinsip dari TRT ini. Kalau misalnya Anda baca teks di sini, artinya dengan menurunkan tekanan dari gas buang ini, kita bisa memutar turbin dan juga bisa membangkitkan listrik. Jadi ini keuntungan dengan menggunakan TRT ini apa saja? Energi saving, power generating, kemudian tidak membutuhkan bahan bakar di sini, tidak ada CO2 yang dihasilkan juga. Tapi ini cuma-cuma saja dari tekanan yang keluar di blast furnace, tekanannya tinggi, gasnya banyak, dari situ bisa memutar turbin, tidak ada yang dibakar. No fuel is needed, jadi ada bahan bakar yang dibutuhkan, dan seterusnya. Inilah keuntungan kalau misalnya kita menggunakan TRT. Jumlah atau berapa sih listrik yang bisa dihasilkan bergantung dari volume dari blast furnace. Misalkan kita membangun blast furnace dengan volume sekitar 3.800 meter kubik ini yang ada di Krakatau Posko. Jadi jumlah listrik yang bisa dihasilkan adalah 20 megawatt.
dengan gas yang lewat saja itu bisa menghasilkan listrik 20 megawatt. Artinya ini sebenarnya harus dimanfaatkan, dan sekali lagi ini di semua pabrik blast furnace yang ukurannya besar di atas 1000 meter kubik itu sudah menggunakan TRT ini. Anda lihat di sini, ini 2000, ini sekitar 1000 meter kubik ya, ini sudah menggunakan TRT walaupun kecil. Kemudian 1800 meter kubik, kalau misalnya digunakan TRT itu bisa menghasilkan listrik sekitar mendekati 8 megawatt untuk satu blast furnace. Kemudian berikutnya adalah hot stove. Hot stove ini gunanya untuk memanaskan udara masuknya ke dalam blast furnace. Ini typical hot stove-nya. Anda lihat, ini orang ya. Ini orang di sini, tingginya seperti ini. Ini hot stove-nya yang digunakan untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam blast furnace. Ini tangga, lihat ini tangga. Ini orang naik tangga ya, seperti ini. Itu saja tadi mungkin untuk blast furnace yang ukurannya sekitar 4000 meter kubik ke atas. Jadi desain dari stove ini juga macam-macam. Secara umum ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal pembakaran. Pembakaran internal artinya di sini udara dan gas dibakar di dalam suatu tabung yang disebut dengan internal. Hasil pembakaran, gas panasnya ngalir ke atas, kemudian masuk ke dalam refraktori. Refraktorinya ada di sebelah ini. Setelah itu dia keluar gas buang, kemudian dibuang melalui cerobong. Begitu kita akan memanaskan udara, jadi kalau misalnya refraktornya udah panas, cold blast, ini datangnya dari turbo blower, dengan tekanan tadi sekitar 4 bar, masuk ke sini, kemudian dia akan mengambil panasnya dalam refraktori, keluar ke hot blast. Tentu saja pada saat ini dioperasikan, ini ditutup valve-nya. Jadi tidak ada gas ini akan masuk ke sini, tidak ada. Jadi akan keluar ke sini menjadi hot blast yang akan kemudian dikirim ke blast furnace melalui Bastel pipe. Kemudian setelah itu baru masuk ke masing-masing tuyeres. Ini yang internal, kemudian yang eksternal itu desainnya macam-macam. Jadi ini sekali lagi dari internet sumbernya ya, dari sini, dari Kalugin, dari Rusia kalau tidak salah. Pembakaran di bagian luar, jadi bisa seperti ini contohnya, atau bisa di sini dibakarnya, atau bisa di sini dibakarnya, atau bisa di situ dibakarnya. Jadi ada 4 pembakaran. Jadi kalau misalnya Anda lihat stove seperti ini artinya pembakarnya di luar, external combustion. Artinya di sini terjadi proses pembakaran, kemudian gasnya masuk ke bagian sini yang ada refraktorinya. Ya, ini juga sama ya. Kalau misalnya Anda lihat hanya satu seperti gini, tinggi, artinya itu adalah internal combustion atau pembakaran di dalam. Kalau misalnya Anda lihat seperti gini bentuknya, desainnya, artinya adalah external combustion. Memang punya positif negatif dari internal dan external combustion ini. Kemudian setelah itu dikembangkan lebih lanjut, ada yang dibakarnya dari atas. Ini masih dari samping ya, masih dari samping tapi agak ke bagian atasnya. Tidak seperti yang ini di bagian bawah di sini. Tapi ini udah agak ke atas. Kemudian ada juga yang Kalugin ini dari perusahaan ini, dia desain dibakarnya dari atas di sini, dibakarnya. Cold blast masuk di sini, kemudian mengambil panas di refraktori, keluar udah 1100 derajat Celcius. Kemudian kalau misalnya akan dipanaskan refraktorinya, dibakar di bagian atas, dia akan masuk ke sini, memanaskan refraktori, kemudian keluar ke situ, ke gas buang. Jadi contoh kalau misalnya dipasang di industri, bentuknya seperti di situ. Ini yang sebelumnya disampaikan adalah yang bentuk atau desain yang internal combustion. Ini adalah yang external combustion. Yang internal combustion ini, kalau misalnya kita lihat bentuk dari refraktorinya, di bagian sini lah untuk pembakarannya sendiri. Ini adalah bagian yang ada di sini, yang internal combustion. Yang ini adalah refraktorinya, yang akan mengambil panas atau memberikan panas ke dalam udara yang akan dimasukkan ke dalam blast furnace. Jadi ini adalah bagian yang ada refraktorinya. Ini perasaan orang memasang refraktori pelan-pelan di bagian bawah. Ini kelihatan bisa manhole. Dan juga inilah pipa untuk hot blastnya. Oke, jadi ini perasaan dipasang pelan-pelan ya, dari bawah disusun. External combustion ini sepertinya. Jadi gasnya bisa datang dari sini, kemudian masuk ke situ, atau gasnya datang ke sini. Ini gasnya datang dari bagian sini, kemudian masuk ke refraktori yang disusun di bagian sini. Jadi ini bentuk refraktori yang dipasang di dalam stove.
pada saat operasinya, jadi pada saat proses pembakaran sebelah situ, jadi sini dialirkan gas dan juga udara, terjadi proses pembakaran. Di sini ada burner, ini kemudian naik gasnya, refraktornya ada di bagian sebelah sini, dia akan memanaskan refraktori yang ada di bagian sini. Setelah itu dia akan keluar. Ini pada saat proses pemanasan. Kalau misalnya kita gunakan untuk memanaskan udara yang akan masuk dalam blast furnace, artinya saat dia sudah panas, sudah temperaturnya cukup, ini yang dilakukan dari cold blast, dari turbo blower, itu dimasukkan ke sini, kemudian mengambil panas yang ada dalam refraktori, setelah itu keluar, temperaturnya sudah tinggi. Jadi ini yang dilakukan silih berganti sekitar 2-3 jam, jadi bolak-balik. Jadi ini digunakan sebagai burner, digunakan untuk mengambil panas dari refraktori, burner lagi, refraktori. Jadi ini on, off, burner yang ada di situ. Ini prinsipnya ya, yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini dikatakan bahwa stove on gas, ini dari sumber Cameron, ya mudah-mudahan saya tidak dikomplain ini, saya tidak punya izin untuk menampilkan di kuliah sekarang ini. Tetapi bukunya saya udah beli. Jadi di sini dibakar, ada burner di sini, kemudian masukkan gas panas ini digunakan untuk memanaskan refraktori, setelah itu baru dibuang melalui stek. Kemudian stove on blast, kebalikannya, ini dialirkan gas dari turbo blower, masuk ke dalam bagian yang ada refraktorinya, setelah itu baru keluar ke sini, ke pipa yang akan dimasukkan ke dalam gasnya, dialurkan ke dalam blast furnace, yang disebut dengan hot blast, temperaturnya sekitar 1200 derajat Celcius. Ini stove-nya, biasanya ada 3 stove yang dipasang. Ini harus dilihat dengan detail mana yang lagi on blast, on gas, kemudian mana yang sedang maintenance. Jadi kelihatan di sini operasi dari 3 stove ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda sudah melihat bagaimana penggunaan dari gas buang di dalam blast furnace. Dari blast furnace yang digunakan adalah untuk yang pertama menghasilkan listrik dengan menggunakan tekanan yang terdapat dalam gas buang. Yang kedua, panas atau energi yang terdapat, energi sih sebenarnya bukan panas, karena begitu keluar temperaturnya udah rendah, kemudian setelah itu tekanan juga udah rendah, udah melalui alat untuk mengambil listrik tadi yang disebut dengan TRT, top pressure recovery turbine, sehingga keluar itu tekanannya sudah rendah, kemudian temperaturnya juga seharusnya sudah rendah, tetapi di dalam gas buang itu masih mengandung CO. CO ini dibakar yang digunakan untuk memanaskan refraktori yang ada dalam hot stove. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.